susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi ini kita bisa berjumpa kembali dan ada di dalam persekutuan doa pagi. Nah, tema dari doa pagi hari ini yaitu dengan apa saudara isi kehidupan Anda. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kami hendak memulai kehidupan kami hari ini dengan firman Tuhan. Oleh karena kami sangat membutuhkan firman Tuhan untuk mengisi kehidupan kami, agar kehidupan kami boleh terarah karena dituntun oleh firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Roh Kudus berkarya di dalam diri setiap kami, agar kami dapat menangkap maksud dari firman Tuhan. Dan setelah kami dapat mengerti kehendak Tuhan, biarlah kami selangkah demi selangkah terus-menerus memegang firman Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk menjadi panutan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara-saudara, sebuah botol, ketika botol itu diisi dengan air bening, ya harganya mungkin cuma sekitar 3-5 ribu begitu mungkin ya. Tapi bila diisi jus buah, maka harganya naik, bisa sampai 10 ribuan. Dan bila botol itu ternyata diisi madu, maka akan meningkat menjadi ratusan ribu harganya. Bahkan bila botol itu berisi parfum, minyak wangi, maka harganya bisa menjadi jutaan rupiah. Namun bila sebaliknya, botol itu ternyata isinya air comberan, pasti botol itu akan dibuang begitu saja. Ya, tempatnya adalah di tong sampah karena tidak ada gunanya. Jadi saudara-saudara, yang berharga itu adalah isinya. Nah, hidup kita, ketika kita hidup tuh kita seringkali minta dihargai orang.
ketika orang tidak menghormati kita, mungkin tidak mengucapkan selamat pagi, tidak memberikan salam seperti itu, kita merasa tersinggung, kok aku tidak dihargai. Nah, sebetulnya kehidupan kita ini berharga atau tidak itu tergantung dengan apa yang mengisi kehidupan kita selama ini. Nah, isi yang paling tepat untuk kehidupan kita tentulah firman Tuhan. Oleh karena firman Tuhan pagi ini dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kita akan merenungkan bersama-sama dengan apa kita mengisi kehidupan kita ini. Firman Tuhan memang merupakan panduan hidup yang memberikan petunjuk dan arahan seperti cahaya yang menerangi jalan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu penting sekali buat kita untuk mengisi firman Tuhan. Mengisi hidup dengan firman Tuhan bukan sekedar membaca. Saudara jangan merasa puas asalkan aku hari ini sudah baca Alkitab. Bukan itu. Tetapi ketika kita membaca dengan pimpinan Roh Tuhan yang kudus, kita belajar untuk memahami supaya kita tahu apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memberlakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara, kita akan dapat memahami firman Tuhan dengan benar apabila yang pertama kita tidak lupa minta bimbingan Roh Kudus agar memberikan kepada kita hikmat dan pengertian. Yang kedua, marilah kita membaca firman Tuhan itu dengan sikap rendah hati, yaitu bersedia mau belajar sedikit demi sedikit. Dan yang ketiga, dengan berusaha merenungkan dan mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga firman Tuhan itu menjadi nyata dan membuat kita ini semakin mudeng manfaatnya. Seperti halnya ketika Tuhan Yesus berkata, ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu sebetulnya demi kebaikan kita. Andaikan kita terus berusaha ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, maka pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan rencana-rencana yang jahat. Tetapi ketika kita mengikuti firman Tuhan, ya, kita membalas kejahatan dengan kebaikan, maka akan merasa enteng, ringan beban kehidupan kita. Oleh karena kita tidak perlu membalas. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kalau Tuhan yang membalaskan, menolong kita untuk membalaskan mereka, maka itu sudah bukan lagi menjadi beban kehidupan kita. Dan yang terakhir, keempat, kita bisa memahami firman Tuhan dengan benar bila kita membacanya dengan iman dan bukan hanya dengan logika. Saudara-saudara, banyak hal firman Tuhan itu sulit difahami secara logika kita, tetapi sebetulnya bisa diterima dengan iman. Nah, pernah seorang seorang putri yang masih muda ya bertanya pada saya, bagaimana sih Yesus itu lahir kok melewati seorang perawan tanpa pernikahan? Mana mungkin? Ya, dari ilmu kedokteran manapun juga itu tidak mungkin begitu. Nah, saya jelaskan kepada putri ini, saya berkata, kamu percaya enggak bahwa Allah itu maha kuasa? Dia berkata, percaya. Semua orang percaya bahwa Allah itu maha kuasa. Nah, kalau Allah maha kuasa, dia bisa enggak menjadikan manusia? Bisa, kenyataannya memang kita ada ini dijadikan oleh Allah yang maha kuasa. Nah, Allah yang maha kuasa itu bisa enggak kalau dia sendiri mau menjadi manusia? Dia katakan, oh ya bisa. Nah, makanya saya bilang, jadi ketika Allah sendiri mau menjadi manusia lewat rahim dari
Maria yang pada saat itu perawan, jadi itu karena kemahakuasaan Allah, karya Allah yang maha kuasa, Roh Kudus yang membuat Maria mengandung dan dilahirkan namanya Yesus. Jadi iman dulu yang berjalan, barulah logika itu bisa menerima. Oleh sebab itu, mari kita membaca firman Tuhan itu selalu dengan iman. Saudara-saudara, orang yang mengisi hidupnya dengan firman Tuhan itu akan dihargai. Oleh karena firman Tuhan itu akan sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupannya. Orang yang hidup berdasarkan firman Tuhan, maka buah-buah kehidupannya adalah buah-buah yang baik. Karena firman Tuhan itu akan nampak sekali dari karakternya. Orang yang selalu mengisi hidupnya dengan firman Tuhan, maka kata-katanya itu membangun dan menjadi berkat bagi orang lain. Bukan kata-kata yang menakut-nakuti, bukanlah kata-kata yang menghina, membuat orang yang patah semangat, bahkan menyakiti hati orang lain. Orang yang dipenuhi dengan firman Tuhan, maka kata-katanya tidak akan dipenuhi dengan kebencian. Nah, kebencian itu tidak beda dengan membunuh karakter orang lain. Oleh karena ketika mengatakan hal-hal yang menyakitkan hati, itu membuat orang lain bukan hanya sakit hati, tetapi dia pun kadang-kadang bila tidak mengontrol dirinya, maka dia pun akan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati juga. Oleh sebab itu, isilah dengan firman Tuhan, supaya kata-kata firman Tuhan itu yang keluar, yang kita ucapkan untuk menghibur, menguatkan saudara-saudara kita. Yang kedua, saudara, orang yang diisi hidupnya dengan firman Tuhan itu akan diwarnai dengan kasih. Oleh karena menyadari bahwa setiap orang yang dicipta oleh Tuhan itu adalah milik Tuhan. Sehingga kita takut untuk melakukan yang jahat terhadap seseorang. Karena ketika kita menjahati orang itu berarti kita menjahati Bapanya, yaitu Allah Bapa kita yang di surga. Kemudian orang yang mengisi hidupnya dengan firman Tuhan, yang ketiga itu akan nampak dalam kehidupannya taat kepada Tuhan, sehingga apapun yang dikatakan, yang dilakukan itu disepadankan dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, pasti ada buah-buah roh yang nyata di dalam hidupnya. Ada sukacita, apapun yang sedang dialaminya, dia masih bisa tersenyum, tidak bersungut-sungut. Ada damai sejahtera, sekalipun berada di lingkungan yang tidak mendatangkan damai. Punya kesabaran tersendiri menghadapi segala perkara. Dan murah hati sekalipun di dalam keterbatasan. Itulah ciri-ciri atau buah dari orang-orang yang mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Jadi kehidupannya itu akan menjadi terang. Karena firman Tuhan itu terang, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang itu berguna bagi orang lain, sehingga kita ini dicari orang dan bukan dihindari. Seperti halnya ketika isinya itu parfum, itu akan menebarkan wewangian yang sangat berharga nilainya. Nah, aroma apa yang kita tebarkan dari kehidupan kita? Aroma yang asam, yang pahit, yang getir, ataukah memang aroma yang menyegarkan sehingga orang mau mendekat dengan kita? Saudara-saudara, sekalipun kita ini sebagai manusia memang tidaklah sempurna, tetapi bila setiap hari diisi dengan firman Tuhan, kita memahami dengan benar, berjuang untuk mempraktekkannya, maka hidupnya akan terus-menerus berproses sehingga menjadi lebih serupa dengan Kristus. Saudara,
Jangan minta dihargai, tetapi jadilah manusia yang bisa dihargai. Kalau toh tetap direndahkan oleh orang lain, tidak perlu kecewa. Oleh karena Tuhan itu sangat menghargai hidup manusia yang taat kepadanya, yang bersandar kepada Tuhan. Saudara, sama seperti Yesus yang karena kesetiaan dan ketaatannya, walaupun dia dihina serendah-rendahnya, mati disalibkan, tetapi Allah sangat meninggikan dia. Sehingga semua lutut bertekuk lutut di hadapannya untuk menyembah dia. Semua mulut bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita bertanya pada diri sendiri selama ini, dengan apa aku isi kehidupanku? Mari kita isi dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan. Tuhan memelihara kehidupan kami hingga sampai saat ini. Tuhan pelihara dengan kesehatan yang baik, dengan kekuatan yang baik. Tetapi bila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga akan menolong mereka. Biarlah mereka merasa didampingi oleh Tuhan, sehingga walaupun fisiknya lemah, tetapi imannya dikuatkan di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan, maka Tuhan selalu menyediakan firman Tuhan untuk kami baca, untuk kami renungkan, untuk kami fahami, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami terus-menerus berjuang untuk memberlakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami ini menjadi kitab yang terbuka, yang dibaca oleh orang bisa melihatnya dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kehidupan kami ini sungguh-sungguh bisa menjadi saksi Kristus, baik kata dan perbuatan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk benar-benar dipakai menjadi alat pilihan Tuhan yang memberitakan kasih dan kuasa Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga menyerahkan bagi proses untuk pencalonan pendeta bagi Penatua Cynthia. Tuhan sendiri yang akan menolong pada waktunya di dalam berproses. Tuhan berikan kemantapan bagi Penatua Cynthia. Tuhan perlengkapi hamba-Mu yang masih muda ini, sehingga kemauannya untuk terus belajar akan makin menyempurnakan pelayanannya. Tuhan, kami serahkan untuk majelis jemaat, untuk PP di Bajem, di pos jemaat. Biarlah Tuhan juga berikan hikmat kepada mereka untuk bisa memimpin dan membina jemaat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan ini, agar mereka sungguh-sungguh bisa merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka selanjutnya diwarnai dengan syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan untuk sekolah-sekolah Kristen. Biarlah kalau anak-anak menghadapi ujian di akhir-akhir ini, Tuhan juga akan persiapkan anak-anak untuk bisa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan berkati anak-anak kami. Tuhan, kami juga mau serahkan pemerintah, baik yang di pusat maupun di daerah, pemimpin negeri ini ya Tuhan, biarlah mereka semua sungguh-sungguh memikirkan untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan jauh lebih tahu dan Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara, tetap jadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Tuhan memberkati.
kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku beserta.